di hari baru ini, saya menyapa kita kembali, semoga dalam suasana sehat walafiat, penuh sukacita dan bahagia, meskipun kita masih harus terus berjuang dalam doa-doa kita agar kita terhindar dari COVID-19 yang sedang mewabah dan sudah puluhan ribu jiwa di negeri kita terinfeksi positif dan ada ribuan juga sudah meninggal dunia. Sembari kita memohon pemulihan bagi yang sakit dan keselamatan kekal bagi yang meninggal, saya mengajak kita untuk berefleksi sejenak bersama Rema Meja Sabda hari ini, Senin 15 Juni 2020. Saya mengajak kita untuk belajar terus-menerus. Bersama-sama kita belajar bagaimana kita menjadi sempurna dalam kasih Allah yang mengandung makna berbuat lebih dari yang biasa dilakukan orang. Apa itu? Mari kita ikuti. Kisah Meja Sabda hari ini mengetengahkan kepada kita seorang Ahab, raja di Samaria, bersama istrinya Isabel. Mereka adalah orang-orang yang pemimpin tertinggi di bangsa itu, tetapi justru bersikap seperti seorang anak kecil yang merengek-rengek untuk mendapatkan sesuatu. Demikian sikap Ahab. Sikap ini bisa ditelusuri, bisa direfleksikan dari segi ilmu kejiwaan psikologis, tetapi juga kali ini saya mengajak kita untuk melihatnya dari segi permenungan refleksi spiritual rohani demi olah kesalehan hidup kita bersama dengan Yesus, Sang Guru sejati kita. Ada setidaknya beberapa hal berikut akan menjadi pembelajaran bagi kita di Rema Meja Sabda kisah Ahab hari ini. Pertama, saya mau katakan bahwa Ahab itu serakah. Mengapa? Karena ia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan hatinya. Ia tidak bisa mengendalikan keinginan hatinya sampai mengaburkan moralitasnya sebagai seorang pemimpin bangsa. Justru sikap yang muncul dari dalam dirinya adalah mandek, ngambek, dan merengek manja di hadapan sang istri Ratu Isabel yang kemudian akan bertindak licik. Ia tidak mau menyadari dan bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan hak dan berkat pada setiap orang sesuai dengan kasih Allah. Maka serakah, rakus adalah dosa dan masuk dalam kelompok atau golongan kategori dosa berat, dosa besar. Kedua, Isabel. Isabel adalah ratu yang licik, hemat saya. Mengapa? Ratu ini jahat, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau untuk memenuhi keinginan hatinya, untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Jelas ini bukan sikap iman, tetapi ini ketamakan. Seorang ibu mestinya lembut hati dan penuh cinta kasih kepada anak-anaknya. Tetapi sebagai ibu negara, justru Isabel bertindak terbalik. Ia menjadi orang yang dalam tanda kutip bermuka malaikat, tetapi hatinya busuk, penuh dengan iblis dan setan. Atau mungkin lebih dari itu. Mengapa? Karena kemudian menggunakan kekuasaan raja suaminya untuk menghalalkan dan menyiasati kematian abot, orang miskin, orang sederhana, orang tak mampu yang mestinya ia bela. Maka berdosa karena ia harus mendapat apapun dengan memakai cara apapun. Ini namanya licik. 3. Para tua-tua dan pemuka kota Samaria
masyarakat kelas atas, tetapi moralitasnya menjadi sangat rendah, dangkal. Moralitas mereka rusak dan hati nuraninya buta atas keadilan dan kebaikan. Maka mengikuti perintah Isabel untuk membunuh Nabot, ini motivasi jahat. Ini masyarakat dalam tanda kutip sakit. Keempat, 2 orang Dursila. Mereka mengikuti perintah Isabel dan dari masyarakat kelas atas yang sakit itu. Karena itu, maka saya kira keserakahan, kelicikan, kerakusan, kerusakan moral, kebutaan hati nurani, kalau ini yang hidup dalam suatu masyarakat, yang dihasilkan adalah masyarakat Dursila. Dan sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang Kristen zaman ini, tentu kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Yang kita inginkan adalah suatu masyarakat yang penuh dengan cinta kasih, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan catatan penting bagi para pemimpin bahwa kita dipanggil untuk senantiasa mengedepankan keadilan, kebenaran berasaskan prinsip bonum comune, kebaikan bersama, dilandasi oleh cinta kasih Allah. Karena itu Yesus melalui Injil hari ini mengajak kita untuk mengganti lex talionis dengan hukum cinta kasih kepada Allah, kepada sesama. Caranya 2 hal. Kalau Allah mencintai dan mencurahkan berkat-Nya bagi semua orang, termasuk orang jahat, termasuk orang yang mendurhakai orang lain, termasuk orang yang melukai kita, maka kita diajak untuk melakukan hal yang sama, yaitu menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang dilimpahi berkat oleh Allah, baik orang baik maupun orang jahat. Dengan cara ini, maka kita memenuhi hukum Kristus. Balas dendam, gigi ganti gigi, mata ganti mata, akan dibalas atau diganti dengan hukum cinta kasih. Aku mencintaimu bukan karena engkau berbuat jahat bagiku, tetapi karena engkau juga dikasihi, dicintai oleh Allah. Maka dasar untuk sampai ke sana adalah semangat pengampunan bagi sesama. Saudara-saudariku terkasih, 2 alasan mengapa kita harus mengampuni sekaligus memberkati orang yang baik dan orang yang jahat adalah: pertama, kita sudah diampuni Bapa. Bahkan lebih dari itu, Ia memberkati kita dengan kelimpahannya. Maka kesalahan orang pada kita tidak pernah dapat melampaui keberdosaan kita pada Tuhan. Kedua, Allah memberkati semua orang, orang yang baik dan orang yang jahat, semuanya dilimpahi berkat. Maka kita wajib menjadi saluran berkat juga bagi mereka. Tuntutan Yesus adalah agar kita menjadi sempurna dalam kasih seperti kasih Bapa yang sempurna adanya. Bila kemudian dunia hidup dengan prinsip mengalahkan dan menguasai, maka kita para pengikut Kristus diajak untuk hidup dengan prinsip ilahi, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Kita renungkan, Allah menolong kita. Amin.